Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita bersama-sama mendengarkan, menyimak ceramah dari almarhum Syekh Ali Jabir, sebuah amalan yang dijamin masuk surga. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran ini adalah budiman kehidupan kita. Al-Quran yang menjaminkan kita selamat dunia akhirat. Al-Quran akan membela kita. Al-Quran akan menaikkan darjat kita. Luar biasa manfaat Al-Quran. Jangankan 30 juz Al-Quran, Suratul Baqarah. Apa kata Rasulullah SAW mengenai suratul Baqarah? Alaikum bi suratil Baqarah, fa inna akhdaha barakah wa tarkuha hasra wa la tastati'uha al-batala. Ambillah suratul Baqarah, bacalah suratul Baqarah secara rutin. Barang siapa yang membawa suratul Baqarah, dia telah membawa keberkahan, kata Rasul. Berkah hidupnya, berkah hartanya, berkah keturunannya, berkah rizkinya, berkah usahanya, berkah rumahnya, berkah kesehatannya, berkah ibadahnya, semua jadi berkah. Berkatnya suratul Baqarah. Dan barang siapa yang meninggalkan suratul Baqarah akan nisal. Kira-kira mau enggak Bapak Ibu jadi orang yang nisal? Kata Rasul, jangan tinggalkan suratul Baqarah. Wala tastati'uha al-batala. Tukang sihir, tukang ramal, tukang dukun, siapapun yang niat jahat sama kita, ingin menggoda kita, mengganggu kehidupan kita, merusakkan keharmonisan dalam rumah tangga kita, tidak ada yang bisa selama kita selalu merutinkan baca suratul Baqarah. Kenapa? Suratul Baqarah termasuk salah satu surah yang melindungi kita dari kejahatan alam gaib. Makhluk halus, jin, syaitan, sihir, macam-macam dilindungi oleh Allah, dan kekuatan dan dahsyatnya keberkahan suratul Baqarah. Bapak Ibu, sering tak kita berantam di dalam rumah kita? Tiba-tiba anak kita nangis tengah malam tanpa alasan. Tiba-tiba ada masalah kecil dalam rumah kita, kok jadi masalah besar sampai terucap talak. Kadang kita pulang ke rumah tidak merasa nyaman, kita merasa kesempitan, ada sesuatu yang aneh di dalam rumah kita tapi kita tidak tahu, sampai kita minta didoakan atau mendatangkan guru ke rumah kita supaya mendoakan, karena kita ada merasa sesuatu yang di dalam rumah kita yang belum jelas, gangguan, makhluk halus, apa alam gaib macam-macam. Tahu enggak sebabnya apa itu semua? Ini sebabnya semua, termasuk anak-anak kita yang bandel, rewel, tidak bisa diam dan bisa menuruti orang tuanya. Itu semua gara-gara ada banyak syaitan dalam rumah kita. Banyak syaitan dalam rumah kita. Sebab adanya banyak syaitan, kehilangan berkah, rahmat, dan kehilangan keberkahan dan kemuliaan dari Allah SWT. Obatnya apa? Obatnya sudah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaikum iqra'u surat al-Baqarah, al-baytul ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah yafirru syaitanu min. Rumah yang di dalamnya bacakan suratul Baqarah, syaitan bakal kabur, lari dari rumah yang ada bacakan dalamnya suratul Baqarah. Boleh baca, boleh setel, dan lebih baik kita baca. Lumayan panjang suratnya, ya memang lumayan panjang. Kalau tidak bisa khatam dalam satu hari, tak apa-apa, 2 hari, 3 hari, nanti bersambung sampai selesai. Begitu selesai, ulang lagi, menjadi kebiasaan dan rutin. Saya punya ibu setiap hari khatam suratul Baqarah, setiap hari khatam suratul Baqarah. Oleh kerana itu nikmat. Cuba Bapak Ibu kalau amalkan amalan ini, insya Allah Allah lindungilah keluarga kita, akan menjadi nikmat dan harum. Baru berkata rumahku surgaku karena keberkahan suratul Baqarah. Jangankan suratul Baqarah bisa membawa keberkahan, satu ayat
di dalam suratul Baqarah ayat kursi. Apa kata Rasulullah SAW? Man qara'a ayat al-kursi dubura kulli salatin laysa bainahu wa bainal jannati illa yamut. Barang siapa yang baca ayat kursi setiap habis salat, tidak ada sesuatu yang mampu menghalanginya, dijamin masuk surga. Subhanallah. Satu ayat jaminan masuk surga. Gimana kalau suratul Baqarah semuanya? Gimana 30 juz Al-Quran? Makanya selalu saya ingatkan jamaah, habis salat jangan tinggalkan ayat kursi. Astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, dan seterusnya sampai akhir. Baca ayat al-kursi. Sibuk, ada rapat, ada meeting, mepet, waktunya keburu, buru-buru, tak apa-apa. Baca ayat al-kursi, habis itu tinggalkan masjid, musallahnya, pergi. Terus zikir yang lain gimana? Tak apa-apa, sambil jalan kaki, naik motor, naik mobil. Subhanallah, 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 terus agar kita tetap menjaga. Karena apa kata Rasulullah? Barang siapa yang baca selepas salat ayat kursi, dijamin menjadi ahli surga. Bahkan dibaca di saat tidur, kana lahu minallahi hafiz wa la yaqrabahu syaitan. Dijaga oleh Allah dan tidak akan didekati oleh syaitan. Ayat al-kursi di waktu tidur. Anak-anak kita sudah terlanjur tidur belum baca ayat kursi, boleh ibu-ibu, bapa-bapa bacakan sambil usap kepalanya, usap wajahnya, usap badannya, membaca ayat kursi. Allah lindungi anak kita dari mimpi buruk, dari godaan, dan tidak akan didekati oleh syaitan. Jangan digoda oleh syaitan, tidak didekat oleh syaitan. Faham Bapak Ibu? Termasuk suratul Baqarah atau kita mukhatam Al-Quran, apalagi kita di hari-hari yang agung dan mulia. Bapak Ibu, nilai ibadah, pahala ibadah di hari-hari 10 Dzulhijjah ini jauh lebih besar daripada hari lain. Bahkan kata ulama'ul muhaqqiqin, amalan-amalan di hari 10 ini jauh lebih mulia daripada amalan-amalan di bulan suci Ramadan. Coba bayangkan. Walaupun itu berbeza pendapat, tapi sebagian besar ulama al-muhaqqiqin mereka berkata amalan-amalan di 10 hari ini jauh lebih mulia daripada bulan Ramadan. 10 Dzulhijjah, 10 hari Dzulhijjah. Sampai Rasulullah SAW bersabda di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, tidak ada amal salih yang paling dicintai Allah sebagaimana amal salih di 10 hari Dzulhijjah ini. Kemarin 1 Dzulhijjah, hari ini Sabtu, sekarang hari 3. Manfaatkan sisanya. Kalau bisa berbanyak puasa, berbanyak sedekah, berbanyak baca Quran, terus berusaha segala amal kebaikan. Setiap amal salih anda punya saham di situ. Nilai ibadahnya jauh lebih besar daripada bulan-bulan lain. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik hari di dunia adalah hari 10 hari Dzulhijjah. Bahkan hari yang termulia di sisi Allah, Yaumun Nahar. Inna a'zamal ayami indallah Yaumun Nahar. Hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari kurban. Kalau tidak bisa puasa semuanya, paling tidak puasa Arafah tanggal 9, 1 hari. 1 hari, tapi berkahnya menghapuskan dosa 365 hari. 1 hari menghapuskan dosa 365 hari. Subhanallah. Jangan dilalaikan. Ramadan aja yang 30 hari begitu cepat habis. Masa 10 hari pasti lebih cepat. Apapun saham amal salih, tahajud walaupun 2 rakaat tutup witir, baca Quran, sedekah, zikir, istighfar, silaturrahim, ziarah kubur, apalagi kalau orang tuanya sudah meninggal. Apapun amal salih lakukan. Apapun amal salih, sekecil apapun amal salih, usahakan setiap ada amal salih anda punya saham, anda punya saham, anda punya saham. Biasanya suka masbuk, usahakan 10 Dzulhijjah ini saya tidak mau masbuk lagi. Biasanya ketiduran salat subuh, usahakan jangan ketiduran salat subuh lagi. Usahakan kejar takbiratul ihram sama imam, jaga sunnah qabliyah ba'diyah, jaga salat duha.
segala amal kebaikan anda bisa lakukan di 10 ini hari, karena sangat luar biasa kemuliaannya. Jangan sampai tersia-sia. Saya akhiri 2 amalan. Sedekah, terutama sedekah subuh. Sedekah setiap waktu bagus, setiap saat bagus, tapi sedekah subuh memiliki keistimewaan tersendiri. Saya banyak membahas masalah sedekah subuh di YouTube. Inti daripada sedekah setiap waktu, setiap saat bagus, tapi kenapa sedekah subuh lebih istimewa? Karena setiap subuh ada malaikat yang Allah turunkan. Tugas malaikat cuma satu, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, ganti yang lebih baik daripada orang yang berinfak di subuh hari. Bahkan saya menemukan rahasia sedekah subuh yang disertai doa. Contoh, mulai malam ini Bapak Ibu pulang masing-masing punya kotak amal, botol, kotak amal atau kaling. Bapa satu, istri satu, anak-anak masing-masing satu. Begitu habis subuh, isi sedekahnya. Ibu-ibu lagi halangan tidak salat, tetap masih boleh laksanakan sedekah subuh. Isi sedekahnya disertai doa. Ya Allah, aku mohon dengan berkat sedekah subuh ini, titipkan pahala sedekah ini untuk kedua orang tua saya yang sudah wafat. Ya Allah, dengan berkat sedekah ini sembuhkan penyakitku. Ya Allah, dengan berkat apapun hajatmu sebutkan. Melamar kerjaan anak-anak muda, ya Allah, aku mohon lamaran kerjaan saya dengan berkat sedekah ini diterima. Soal jodoh, soal kesembuhan, soal pergi haji dan umrah, lunasi hutang, apapun hajat kita sebutkan. Anak keturunan salih-salih penghafal Al-Quran, termasuk anak-anak kita, tolong dari kecil ajarin supaya menjadi anak memberi dengan ikhlas. Isi sedekahnya dan gantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya termasuk keluarga suami istri yang sudah lama menikah belum punya keturunan, tolong jangan lupa sedekah subuh, doa. Ya Allah, aku mohon dengan berkat sedekah ini karuniailah kepada kami keturunan, karena kami sudah lama menikah belum punya keturunan. Saya punya teman 17 tahun belum punya anak. Saya begitu kasih amalan ini, alhamdulillah dia rutinkan. Alhamdulillah 6 bulan kemudian beliau telefon saya, positif istrinya hamil. Berkat dahsyat sedekah subuh. 1 kali sedekah, 1 kali hajat. Jangan sedekahnya koin-koin tapi doanya sampai terbit matahari. Malu sama Allah. Kata malaikat, kelamaan doanya, kebanyakan hajatnya, padahal sedekahnya teng teng teng. Kalau boleh saya usulkan 1 kali sedekah, 1 kali hajat. Siap? Sedekah subuh disertai doa. Saya yakin tidak diragukan sifat kedermawanannya masyarakat Indonesia. Tidak diragukan hubbi sedekah, tapi sering tertinggal doa selepas sedekah. Amalan yang kedua dan terakhir, baca Quran setiap hari. Kalau tidak bisa, paling tidak suratul Baqarah. Dan kalau baca, saya nasihatkan, أعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين kapan habisnya? Sadaqallahul azim. Oh, kan dah jadi? Kenapa dah jadi? Karena sudah pindah halaman. Sudah lihat halaman, apalagi Quran 600 sekian, kapan habisnya? Akhirnya dah jadi mulai. Jangan sekali-kali coba buka halaman, baca saja. Selesai halaman pindah, belum selesai jangan pindah-pindah. Supaya apa? Supaya kita selesai. Sejauh apapun jaraknya, kalau kita berlangkah pasti akan sampai. Sedekat apapun, kalau tidak pernah berlangkah tidak akan sampai. Siap? Setiap hari baca Quran. Minimal mulai harimu baca Quran, tutupi harimu dengan baca Quran. Mudah-mudahan semua yang hadir dijadikan oleh Allah ahlul Quran. Mudah-mudahan diberikan kemuliaan menjadi keluarga Al-Quran, mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Jamaah sekalian, jangan sia-siakan Al-Quran. Wallahi berkahnya luar biasa. Tugas kita cuma satu,
berteman sama Al-Quran di dunia. Cuman satu itu aja, berteman sama Al-Quran di dunia. Tahu enggak apa yang akan dibalas oleh Al-Quran? Al-Quran akan temani kita di dunia. Al-Quran akan temani kita saat sakratul maut. Al-Quran akan temani kita di alam kubur menghadapi munkar nakir. Al-Quran akan temani kita saat dibangkitkan oleh Allah hari kiamat. Al-Quran akan temani kita saat dihisab. Al-Quran akan temani kita, menantarkan kita jalan di atas sirat sambil menuju pintu surga. Apakah sambil ke surga Al-Quran meninggalkan kita? Tidak. Al-Quran masih berkenan bersama kita sambil masuk ke surga. Apakah begitu masuk surga Al-Quran meninggalkan kita? Tidak. Al-Quran masih membawa kita ke surga sambil naik ke derajat yang tertinggi. Bukan kata saya, tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqalu liqari'il Quran, kalau sudah selesai hisab, sudah masuk surga, yuqalu liqari'il Quran, iqra warqa warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Bacalah, naik posisimu. Berarti banyak baca, banyak naik. Sedikit baca, sedikit naik. Bacalah dan naik derajatmu di dalam surga. Dan tartil sebagaimana kamu tartil di dunia, karena posisimu di dalam surga sesuai di mana kamu berhenti membaca. Kata Siti Aisyah melalui dasar hadis ini, apa kata Siti Aisyah? Adadu darajatil jannah bi'adadi ayil Quran, falaysa fi ahlil jannati a'la darajatan min ahlil Quran. Jumlah tingkatan dalam surga Allah sesuai jumlah ayat Al-Quran. Oleh kerana itu tidak ada yang lebih tinggi daripada ahlul Quran di dalam surga Allah. Masa itu manfaatnya luar biasa kita tidak mau. Belum lagi anak kita yang hafal akan menghadiahkan mahkota kepada orang tuanya. Belum lagi syafaat Al-Quran. Belum lagi Al-Quran akan membawa kita menjadi orang terdekat sama Allah. Karena di hari kiamat ada orang VIP spesial. Dibawa ke mana? Ini mereka terpilih menjadi dekat sama Allah, keluarga Allah, sebagaimana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya jemaah sekalian, ayo kita bersemangat. Jangan lewat satu hari bilang baca Quran. Mulai harimu baca Quran, tutupi harimu dengan baca Al-Quran. Mohon doa restu agar insyaAllah mudah-mudahan program kami 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia berijazah dan sanad bisa terwujud. Selalu doa saya, ya Allah, aku mohon jangan cabut nyawa saya sampai terwujud 1 juta penghafal Al-Quran. Semenjak 2011, ketika saya mendapatkan kehormatan anugerah dari Bapak Presiden Republik Indonesia di masa itu, Bapak SBY memberikan kepada saya warga negara Indonesia, saya merasa diri saya punya kewajiban terhadap Indonesia. Pertama, menjaga kebersatuan dan kebersamaan. Yang kedua, mencintai negara kita Indonesia. Yang ketiga, bagaimana bisa tetap menjaga kebersatuan dan untuk bersama-sama. Ada perbedaan ada, tapi tetap kita masih bersatu untuk menjaga keharmonisan dan rahmatan lil alamin. Yang terakhir, bagaimana saya bisa membawa masyarakat Indonesia insya-Allah semuanya menjadi keluarga Al-Quran, syafaatnya Al-Quran, dan kita bersama-sama kumpul di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bisa terlipat dalam program 1 juta ini. Mudah-mudahan insya-Allah dengan niat kita, tulus kita, ikhlas kita, mudah-mudahan bisa terwujud menjadi kenyataan. Dan saksikan insya-Allah jemaah sekalian, kalau kita tidak mensaksikannya di dunia, insya-Allah akan kita menyaksikannya nanti di akhirat. Betapa luar biasa perjuangan kita untuk Al-Quran akan Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah. Allahumma nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, jadikan kami semua ahlul Quran, keluarga Al-Quran, keturunan Al-Quran. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ya Allah menjadi penghafal Al-Quran, berakhlak akhlakul Quran. Berikan kepada kami anak dan cucu salih salihah, anak dan cucu yang mampu menjaga nama baik keluarga kami, anak dan cucu penghafal Al-Quran, anak dan cucu yang membanggakan kami di hadapan-Mu hari kiamat. اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, atas izinmu
kami sama-sama berkumpul di Masjid Agung ini. Ya Allah, berilah kepada kami kemuliaan sama-sama bertemu kembali di dalam surga-Mu ya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barajah kita sama-sama dapat syafaatnya Al-Quran. Barakallahu fikum, semoga diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.